Desa Lembahsari, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dikenal sebagai salah satu sentra gula merah di Kabupaten Lombok Barat. Desa dengan topografi berbukit dengan kemiringan sekitar 40 derajat ini hanya memiliki lahan pertanian sawah dan palawija sekitar 25 hektar. Selebihnya merupakan kawasan yang ditumbuhi pohon aren dan tanaman buah-buahan seperti mangga dan durian. Pemirsa, kami akan mengajak Anda mengunjungi Desa Lembahsari yang ada di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagian besar warga di sini bermata pencaharian sebagai pembuat gula aren. Letak Desa Lembahsari yang berada di ketinggian antara 200 sampai 500 meter di atas permukaan laut dengan kawasan hutan yang masih terjaga menjadikan iklim desa ini tergolong sejuk dengan suhu antara 25 sampai 29 derajat Celcius. Desa yang berada di perlintasan jalur utara Pulau Lombok ini dialiri sungai yang mengalir sepanjang tahun sebagai sumber air bagi warganya. Kondisi wilayah Desa Lembahsari yang berbukit tidak memungkinkan untuk budidaya tanaman pertanian. Namun desa ini dianugerahi kekayaan berupa potensi tanaman umur panjang terutama pohon aren. Populasi pohon aren di Desa Lembahsari tersebar di hampir semua wilayah, terutama di Dusun Sidemen Lau dan Sidemen Daya. Pepohonan aren ini tumbuh secara alamiah dan diwariskan dari generasi ke generasi. Karena itu, tanaman aren di desa ini tumbuh tidak teratur dengan jumlah tanaman bervariasi antara 10 sampai 20 pohon di sebuah lokasi. Aren atau enau termasuk keluarga palma yang dapat tumbuh subur di wilayah tropis seperti Indonesia. Tanaman ini bisa tumbuh pada segala macam kondisi tanah, baik tanah berlempung, berkapur, maupun berpasir. Bagi warga Desa Lembahsari, pohon aren bisa dibilang pohon kehidupan. Sejak dulu, secara turun-temurun, mereka menyandarkan ekonomi keluarga dengan memanfaatkan tanaman aren untuk berbagai keperluan, terutama pembuatan gula aren. Pokoknya ya cuma ini yang tetap ada kalau saya bilang baru itu kan. Ini untuk pohon gula aren ini yang tetap kalau dia tetap ada kerjaan gitu. Coba itu sudah pekerjaan untuk kalau sedikit ya misalnya dapat 5 liter itu jual airnya di teman enggak dikelola lagi gula gitu kan. Nah, enggak bisa mencukupi lah mungkin anaknya kan. Itu dijual. Kan banyak di pinggir jalan ini kan jual cok manis apa itu kan. Nah, itu sekedar sudah itu enggak bisa ya kan enggak bisa dimasak lah itu. Kita jual airnya gitu lah. Kalau bisa dimasak kan?
Kalau bisa banyak airnya itu yang sekitar ya sampai 30 liter itu setiap hari dia masakkan gitu. Untuk jadi gula merah itu kan. Nah, jadi hasil pertanian warga kita di Lembah Sari ini kebanyakan dari gula aren dari dulu yang dia temui turun-temurun dari nenek moyangnya gitu sampai sekarang ini. Jadi sekarang dari PL pertanian itu agak kesulitan mengubah pekerjaan mereka dari gula aren ini karena ladang atau lahan mereka ini memang karena tidak didukung oleh air. Jadi warga masyarakat kita ini lebih memilih kalau tidak punya kebun aren misalnya, dia memilih memecah batu atau menjadi buruh di TKI dan bangunan. Setiap hari warga desa yang bekerja sebagai pembuat gula aren berangkat ke kebun untuk menyadap aren. Biasanya mereka menyadap pada pagi dan sore hari dengan kemampuan menyadap paling banyak 10 pohon setiap hari. Rata-rata sekali menyadap mereka memperoleh aren sekitar 30 liter untuk dimasak menjadi gula aren. Setelah dimasak, 30 liter air aren dibentuk menjadi 10 cetakan tempurung dengan harga Rp10.000 per buah. Dari kegiatan ini, warga memperoleh penghasilan sekitar Rp100.000 per hari. Permisi Pak Haji Nurman, lagi ngapain nih Pak? Ini lagi buat gula aren ya Pak ya? Ini Bapak buat gula aren ini udah berapa lama Pak? 40 tahun nih, Pak. Sudah 40 tahun ya? Oh. Ada pekerjaan lain Bapak selain membuat gula aren ini Pak? Tidak ada. Tidak ada, jadi memang Bapak ini khusus untuk membuat gula aren. Iya. Bapak punya ini kebun sendiri untuk ambil Kebun sendiri ya? Kebun sendiri. Ini penghasilannya setiap hari apa cukup untuk kebutuhan keluarga Pak? Cukup tidak tahu kan pegawai lain-lain kan. Permintaan terus ada Pak untuk gula aren ini? Permintaan kan ada, bukan belikan di sini. Jadi berapapun Bapak menghasilkan gula aren selalu habis ya, dijual ya? Tingginya permintaan terhadap gula aren membuat gula aren buatan warga desa Lembah Sari selalu terjual. Para pembuat gula aren tidak perlu menjual langsung ke pasar karena para pengumpul secara tetap membeli gula aren buatan mereka untuk dipasarkan ke pasar-pasar tradisional di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram. Usaha pembuatan gula aren yang digeluti warga desa Lembah Sari memiliki peluang yang menjanjikan untuk dikembangkan. Sayangnya, kemampuan dan teknologi yang serba terbatas belum memungkinkan warga untuk meningkatkan produksi. Padahal permintaan gula terus mengalami peningkatan. Karena itu perlu dukungan pihak terkait berupa pembinaan, teknologi, dan peremajaan tanaman aren yang berusia tua. Selama ini sudah banyak bantuan yang diterima oleh petani gula aren ini kan, dari kantor sosial, dari perindustrian juga yang sudah turun memberikan bimbingan dulu sebelum Pusok Lestari dimekarkan. Di sana kita arahkan dia dari Dinas Pertanian dan Perindustrian untuk memberikan pelatihan, sehingga di Pusok Lestari dulu diberikan bantuan peralatan gitu di sana. Alhamdulillah sampai sekarang masih mereka memanfaatkan gitu. Nah, kita di Lembah Sari karena sudah dimekarkan itu belum ada apa-apanya ini desa induk gitu.
tinggal kita akan mengatur ke depannya bagaimana apa yang harus kita perbuat sekarang kan untuk menambah income kita di desa. Dalam konteks pariwisata, kegiatan penyadapan nira dan pembuatan gula aren sebenarnya bisa saja dikembangkan sebagai sebuah objek wisata. Kegiatan pariwisata di Pulau Lombok yang terus berkembang memungkinkan kegiatan penyadapan sampai pembuatan gula aren dijadikan atraksi wisata. Apalagi lokasi Desa Lembah Sari yang berada di ruas jalan yang menghubungkan Kota Mataram dengan objek wisata di Tiga Gili yang menjadi salah satu tujuan wisata. Sisi lain yang belum banyak dikenal khalayak tentang Desa Lembah Sari adalah potensi wisata alam berupa hutan alam dengan berbagai jenis tumbuhan, mata air, dan air terjun. Walaupun hanya pada hari-hari tertentu seperti hari libur, wisatawan lokal sering menjadikan kawasan ini sebagai tempat wisata petualangan outbound. Potensi lain yang dimiliki desa ini adalah potensi wisata alamnya. Para wisatawan biasanya melakukan kegiatan menyusuri hutan dan sungai ini. Jalur ini berakhir nanti pada air terjun di sebelah sana. Wisatawan biasanya berwisata untuk melepaskan rutinitas dengan menikmati tantangan alam dan suasana hutan yang masih terjaga. Rute wisata yang biasanya dilalui yakni jalan setapak melintasi hutan lebat dan menyusuri sungai kecil yang mengalir menuju kawasan pemukiman. Perjalanan melintasi hutan Desa Lembah Sari memakan waktu sekitar 3 jam pulang pergi. Dalam perjalanan, wisatawan dapat menyaksikan kegiatan penyadapan aren dan keindahan alam dengan batu-batu kali pada dasar sungai kecil dan dangkal. Perjalanan akan berakhir di sebuah air terjun Tibu Ijo. Pada musim kemarau seperti saat ini, debit air terjun Tibu Ijo relatif kecil jika dibandingkan pada saat atau setelah musim hujan. Pada saat itu, aliran air terjun ini cukup deras dan debitnya besar. Banyak bahkan dari kota banyak juga. Jangankan warga kita Batu Layar Gunung Sari, ya, Kecamatan Gunung Sari dan Batu Layar, itu boleh dikatakan tiap minggu itu naik ke Tibu Ijo di saat sedang di musim hujan gitu kan. Tapi kalau sekarang agak dia kering kan, tidak begitu banyak yang ke sana karena air surut dia sekarang ini kan, dan ada mata airnya. Kalau di musim hujan banyak sekali, tiap minggu itu ramai terus di sana. Nah, jadi kalau kita buka mungkin Tibu Ijo itu, jadi sepanjang jalan itu mungkin warga kita akan membuka warung di sana kan untuk jualan, ya. Termasuk gula aren, ya, gula briket itu. Kemudian dan yang lain-lain juga kan hasil bumi seperti durian, ya, nangka dan Warga Desa Lembah Sari mengharapkan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pariwisata di kawasan ini. Pengembangan kawasan ini sebagai kawasan wisata berbasis lingkungan diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakatnya, terutama untuk membuka usaha baru terkait kepariwisataan. Perjalanan menyusuri Desa Lembah Sari dengan melihat bagaimana dinamika kehidupan masyarakatnya berakhir di sini. Saya Pipit Husen, undur diri, sampai jumpa.